Yang terhormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta jajaran, yang terhormat jajaran Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang terhormat para anggota Dewan dan hadirin yang kami muliakan. Marilah kita memasuki acara keempat pada rapat paripurna hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berkenaan hal tersebut, kami persilakan kepada Ketua Komisi 2 DPR RI yang kami hormati, Saudara Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung, SSI MT, untuk menyampaikan laporannya. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan Komisi 2 DPR RI dalam rangka pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Pimpinan DPR, pimpinan rapat dan para anggota Dewan yang terhormat. Yang terhormat Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Hukum dan HAM. Selaku wakil pemerintah atau yang mewakili hadirin yang kami muliakan. Tentu pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan tugas konstitusional, yakni khususnya pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pimpinan dan peserta rapat yang kami hormati, rancangan undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara pada awalnya merupakan usulan DPR yang disampaikan melalui surat Ketua DPR RI kepada Presiden Republik Indonesia nomor LG/4759/DPR RI /4 Romawi /2020 perihal penyampaian rancangan undang-undang perubahan undang-undang tentang ASN. Dalam surat tersebut, DPR RI menyampaikan usulan perubahan yang mencakup 5 klaster perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yakni yang pertama, klaster pertama adalah penghapusan KASN, klaster kedua penetapan kebutuhan PNS dan P3K, klaster ketiga kesejahteraan P3K, klaster keempat pengurangan ASN akibat perampingan organisasi, dan klaster kelima pengangkatan tenaga honorer. Menindaklanjuti surat Ketua DPR tersebut, Presiden Republik Indonesia menugaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Hukum dan HAM untuk mewakili pembahasan rancangan undang-undang perubahan undang-undang ASN tersebut. Berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR di tanggal 3 Desember 2020 perihal penugasan kepada Komisi 2 DPR RI untuk membahas rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam rangka menindaklanjuti keputusan tersebut, kami laporkan rangkaian pembahasan rancangan undang-undang tersebut sebagai berikut. Pada tanggal 18 Januari 2021 dan tanggal 8 April 2021, Komisi 2 DPR melaksanakan rapat kerja pembicaraan tingkat 1 dengan pemerintah dengan agenda pengantar ketua rapat dan penjelasan DPR RI atas rancangan undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara yang dilanjutkan dengan pendapat pemerintah
atas penjelasan DPR RI, penyerahan daftar inventarisasi masalah, dan pembentukan panja. Tanggal 28 dan 29 Juni 2021, Panja RUU ASN Komisi 2 mengadakan rapat dengar pendapat umum untuk mendapatkan masukan terkait pembahasan RUU ASN dengan Ombudsman Republik Indonesia, kemudian GTKHN K35+, FPPPI, dan PHK 21. Selain itu juga dengan beberapa pakar atau akademisi, antara lain Profesor Eko Prasojo, kemudian Profesor Dr. Sofyan Effendi, kemudian Profesor Dr. Siti Zuhro, selanjutnya Profesor Johaman Shah Johan, dan Profesor Dr. Zudan Arif Fakhrullah. Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2021, Panja RUU tentang ASN melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat pada tanggal 30 dan pada tanggal 30 Agustus 2021 ke Provinsi Jawa Tengah. Kemudian tanggal 2 sampai tanggal 4 September 2021 dan tanggal 11 sampai tanggal 13 November 2021 diadakan rapat konsinyering Panja RUU tentang ASN bersama dengan pemerintah. Pada tanggal 13 Januari 2022 diadakan rapat internal Panja ASN dalam rangka pembahasan 6 klaster isu RUU tentang ASN. Selanjutnya pada tanggal 21 hingga 22 Maret 2022 kembali diadakan rapat konsinyering Panja RUU tentang ASN bersama dengan pemerintah dengan agenda melanjutkan pembahasan terkait RUU dengan pemerintah dengan agenda tentang ASN, antara lain tidak lanjut beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, digitalisasi manajemen ASN, dan penguatan KSN. Pada tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2023 diadakan rapat konsinyering Panja RUU ASN dengan pemerintah dan beberapa agenda antara lain pembahasan DIM rancangan undang ASN berdasarkan 6 klaster isu strategis yang baru. Panja RUU ASN mengusulkan tambahan klaster isu strategis yaitu ASN di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan terhadap isu strategis tentang penetapan kebutuhan PNS dan P3K, kesejahteraan P3K, pengurangan ASN akibat perampingan organisasi, pengangkatan tenaga honorer, dan digitalisasi manajemen ASN diserahkan kebijakan penyelesaiannya kepada pemerintah. Panja RUU tentang ASN dan pemerintah sepakat untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dan memasukkannya dalam rancangan undang-undang ASN tersebut. Pada tanggal 4 Juli 2023 diadakan rapat internal Panja RUU tentang ASN dengan agenda penambahan isu strategis lainnya yaitu terkait pengisian jabatan ASN yang berasal dari prajurit TNI dan anggota Polri. Pada tanggal 7 sampai dengan 9 Juli 2023 diadakan rapat Timus dan Timsin dengan agenda merumuskan norma-norma yang telah disepakati dalam pembahasan Panja RUU tentang ASN. Kemudian dalam pembahasan di Timus dan Timsin terdapat rumusan norma yang berubah substansi dan usulan norma baru. Timus dan Timsin akan melaporkan perubahan substansi pada RUU tentang ASN kepada Panja RUU tentang ASN. Selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2023 diadakanlah rapat lanjutan tim perumus dan tim sinkronisasi dengan agenda merumuskan penjelasan pasal per pasal rancangan undang-undang tentang ASN. Pada tanggal 28 Agustus 2023 dalam rapat panitia kerja RUU perubahan ASN, Ketua Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi menyampaikan bahwa dengan mengacu pada ketentuan angka 237 lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan serta dengan mempertimbangkan adanya perubahan sistematika peraturan perundang-undangan, adanya perubahan materi muatan lebih dari 50%, dan adanya perubahan esensi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, maka rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara akan disusun sebagai undang-undang yang baru dengan format penggantian. Pada tanggal 25 September 2023, Panja mengadakan rapat guna membahas dan memutuskan agar perubahan format RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menjadi rancangan undang-undang penggantian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN akan diserahkan pada rapat kerja tingkat 1 pengambilan keputusan bersama pemerintah. Selanjutnya pada tanggal 26 September 2023
dilakukan kembali rapat kerja tingkat 1 antara Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM dengan acara pengantar ketua rapat, kemudian laporan panja, pendapat akhir mini fraksi-fraksi dan pemerintah serta pengambilan keputusan, dan diakhiri dengan penandatanganan pengesahan draft rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan laporan dan rekomendasi yang sudah dibacakan oleh Ketua Panja, maka Raker tingkat 1 sepakat dan memutuskan bahwa rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menjadi rancangan undang-undang penggantian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, sekaligus menyepakati materi muatan yang belum diputuskan pada rapat panja. Selanjutnya, pada acara rapat kerja tingkat 1, pengambilan keputusan dengan agenda pembacaan pandangan akhir fraksi serta pandangan akhir pemerintah menyatakan bahwa 8 fraksi antara lain fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Golkar, fraksi Gerindra, fraksi Nasdem, fraksi PKB, fraksi Partai Demokrat, fraksi PAN, fraksi P3 menyatakan menyetujui untuk meneruskan pembahasannya pada pembicaraan tingkat 2. 1 fraksi yaitu fraksi PKS menyatakan menyetujui untuk meneruskan pembahasannya pada pembicaraan tingkat 2 dengan 8 catatan antara lain. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, adapun 8 catatan itu, yang pertama, fraksi PKS mendukung reformasi birokrasi yang berlandaskan pada PP nomor 80 tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025, di mana tercantum visi reformasi birokrasi yaitu terwujudnya pemerintahan kelas dunia. Secara garis besar, reformasi birokrasi yang menjadi spirit dari rancangan undang ASN adalah momentum untuk mengubah mindset ASN bahwa keberlangsungan karir mereka sebagai ASN nantinya akan ditentukan oleh kapasitas dan kinerja. Selain itu, RUU ASN mendorong ASN semakin profesional tanpa takut diintervensi oleh politisasi yang mempengaruhi netralitas mereka. Hal ini akan berdampak positif terhadap kualitas birokrasi di Indonesia. Kedua, fraksi PKS mengapresiasi RUU ASN yang mampu mengakomodasi fleksibilitas dalam penetapan kebutuhan PNS dan P3K. Sebelumnya instansi pemerintah tidak fleksibel dalam mengalokasikan sumber dayanya untuk disesuaikan dengan perubahan strategi organisasi. Karena setiap ada perubahan formasi pada jenis jabatan tertentu harus seizin menteri. Instansi pemerintahan diberikan kebebasan untuk menentukan kebutuhan ASN dengan metodologi yang bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Hal ini sangat bagus karena dapat menjadikan birokrasi kita beradaptasi dengan realitas dan zaman yang baru dan berubah semakin cepat. Sehingga birokrasi dapat menjadi alat negara yang dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Yang ketiga, fraksi PKS mendukung penuh kesejahteraan ASN baik dari PNS maupun dari P3K. Sebagaimana pengaturan tentang hak pegawai ASN pada pasal 21, 23 rancangan undang-undang ASN. Mereka telah berkontribusi sangat besar terhadap pelayanan masyarakat dalam teknik penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu fraksi PKS setuju untuk mengakomodasi isu kesejahteraan ASN tanpa membedakan antara PNS dengan P3K di RUU ASN seperti yang memang sudah tercantum dalam undang-undang ini. Hal-hal yang penting seperti adanya jaminan hari tua, jaminan pensiun, tunjangan, pengembangan diri, dan pengembangan talenta dan karir dapat menunjang kesejahteraan yang pada akhirnya akan memicu peningkatan kinerja. Fraksi PKS akan terus mengawal peraturan turunan yang terkait dengan kesejahteraan ASN agar pelaksanaan dan penerapannya tidak menyimpang dari amanat rancangan undang-undang ASN itu sendiri. Keempat, terkait dengan sistem kerja P3K, fraksi PKS mendukung adanya sistem kerja P3 paruh waktu dengan catatan hak
penghargaan dan kesejahteraan tidak dibedakan dengan PNS dan P3 penuh waktu, serta menyesuaikan dengan tupoksi yang mereka emban. Kelima, fraksi PKS mendesak pemerintah menyelesaikan masalah tenaga honorer maksimal tahun 2004 dengan dikonsultasikan dengan DPR dan tanpa ada pemutusan hubungan kerja secara massal. Fraksi PKS juga meminta kepada pemerintah untuk mempertimbangkan pengangkatan tenaga honorer yang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun menjadi ASN, baik melalui mekanisme CPNS maupun CP3K dengan kriteria rekrutmen dan seleksi jalur tertentu. Keenam, fraksi PKS memandang bahwa merit system adalah hal yang sangat penting membangun birokrasi kelas dunia. Karena itu, fraksi PKS mendorong adanya lembaga pengawasan yang bersifat tegas mengawal hal itu untuk diperkuat kewenangannya agar dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja, menjunjung tinggi netralitas ASN, serta manajemen ASN yang adaptif, kompeten, dan melayani masyarakat. Ketujuh, terkait dengan pengisian jabatan ASN dari kalangan anggota TNI dan Polri aktif, maka perlu sinkronisasi dengan Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini, fraksi PKS memandang perlu mengedepankan salah satu visi reformasi tahun 1998 yang berkomitmen untuk penghapusan dui fungsi ABRI, yang dalam hal ini adalah TNI dengan Polri. Kedelapan, fraksi PKS mendukung digitalisasi manajemen ASN dengan harapan menjadi program yang tepat guna dan dapat menunjang kinerja ASN serta tidak memakan anggaran yang besar. Proses digitalisasi manajemen ASN dilaksanakan secara transparan sehingga dapat diawasi oleh publik dengan memperhatikan keamanan cyber. Pimpinan dan peserta rapat yang kami hormati, kita ketahui bersama bahwa proses pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara ini membutuhkan waktu yang sangat panjang, kurang lebih 2 tahun 9 bulan. Seiring dengan berkembangnya dinamika pembahasan, pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyusun rancangan undang-undang yang mampu menjawab tantangan ASN ke depan agar terwujudnya birokrasi yang profesional dan berkelas dunia, indeks persepsi korupsi yang semakin baik, dan indeks efektivitas pemerintahan yang semakin baik juga. Hal ini dilakukan demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik dan masyarakat yang semakin sejahtera. Yang terhormat saudara pimpinan yang terhormat saudara seluruh para anggota DPR RI. Pada kesempatan ini, perkenanlah kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili, yang tanpa lelah bersama-sama dengan Komisi 2 DPR RI telah melakukan pembahasan RUU ini dengan rasa kebersamaan dan dalam suasana demokratis, walaupun membutuhkan waktu yang sangat lama, 2 tahun 9 bulan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam pembahasan rancangan undang-undang ini. Demikianlah laporan Komisi 2 DPR RI terhadap proses pembahasan rancangan undang-undang tentang penggantian Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang aparatur sipil negara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita, sehingga kita semua dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian yang diberikan kepada kami ucapkan terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Terima kasih kepada Ketua Komisi 2 DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tersebut.
Berdasarkan laporan Ketua Komisi 2 DPR RI, terdapat 8 fraksi yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, fraksi Partai Nasdem, PKB, Partai Demokrat, PAN, dan fraksi P3 menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN untuk dilanjutkan dalam pembacaan tingkat 2 pengambilan keputusan dalam rapat paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang. Sedangkan fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui dengan catatan atas RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan dalam rapat paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang. Selanjutnya kami menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dapat disetujui menjadi undang-undang. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Beli cendol di stasiun Cikini, pulangnya mampir ke Gondang Dia. Mari sukseskan RUU ASN ini demi ASN yang semakin bahagia. Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua DPR RI, para Ketua Fraksi, Ketua dan Pimpinan Komisi 2 DPR RI, seluruh anggota DPR RI, para Menteri yang hadir atau yang mewakilkan, teman-teman dari BKN, LAN, hadir juga Ketua Asosiasi Persatuan Gubernur seluruh Indonesia, bisa berdiri, kemudian Ketua Asosiasi Wali Kota seluruh Indonesia, Wakil Ketua Asosiasi Bupati seluruh Indonesia, Asosiasi Sekda seluruh Indonesia, dan teman-teman hadirin dari seluruh Indonesia yang menghadiri secara Zoom pada kegiatan yang sangat berharga ini. Hadirin yang kami hormati, izinkan kami dalam kesempatan yang baik ini menyampaikan ucapan terima kasih pemerintah kepada para anggota Dewan yang terhormat yang telah dengan sangat luar biasa menjalani seluruh rangkaian proses persidangan hingga tiba pada sidang paripurna hari ini untuk meminta persetujuan pengesahan rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara atau RUU ASN. Para anggota Dewan yang terhormat telah menyampaikan usulan dan pemikiran terbaik dalam penyusunan RUU ASN ini. Terima kasih pula kami haturkan sebagai Menpan RB kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, dan berbagai kementerian lembaga lainnya yang turut mendukung penyelesaian RUU ini. Dengan dukungan anggota Dewan yang terhormat, kita akan memasuki babak baru transformasi manajemen ASN melalui RUU ini sebagai payung hukumnya. Oleh karena itu sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada anggota Dewan yang terhormat. Teriring doa semoga Bapak Ibu senantiasa dianugerahi kesehatan dan kelancaran dalam menunaikan pengabdian kepada bangsa dan negara. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR RI yang kami hormati, saat ini dan di masa depan, Indonesia dihadapkan pada beragam tantangan global dan domestik yang tidak mudah untuk diatasi. Untuk menuju era Indonesia Emas 2045, bangsa kita membutuhkan dukungan berbagai sektor. Salah satunya adalah terwujudnya birokrasi yang profesional dan berkelas dunia. Birokrasi dengan para ASN di dalamnya memegang peranan penting karena berbagai program pembangunan digerakkan oleh kinerja birokrasi. Ibarat kendaraan birokrasi adalah mesinnya, mesin yang mampu menggerakkan kendaraan tersebut. Maka sebagai mesin, birokrasi harus senantiasa dipastikan dalam kondisi prima sehingga dapat menggerakkan kendaraan menuju tujuan yang dicita-citakan. Dapat dikatakan baik atau buruknya kinerja pelayanan pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas
dan kapasitas birokrasi yang ada. Oleh karena itu, reformasi birokrasi saat ini kita arahkan secara double track untuk mendorong reformasi birokrasi berdampak, yakni reformasi birokrasi general untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi, dan reformasi birokrasi tematik yang fokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, pengendalian inflasi, peningkatan belanja produk dalam negeri yang ditopang oleh digitalisasi pemerintah. Sehingga ke depan tidak ada lagi penghargaan kepada pemerintah daerah yang bagus birokrasinya, tapi kemiskinannya justru naik atau investasinya justru turun. Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR yang terhormat, selama ini kita memang dihadapkan pada dua bandul utama dilema birokrasi. Di satu sisi kita ingin bergegas menuju birokrasi profesional berkelas dunia. Tetapi pada sisi yang lain, kita dihadapkan pada tantangan birokrasi yang sebagian masih terjebak pada zona nyaman, tantangan manajemen kesejahteraan ASN, hingga politisasi ASN. Inilah seperti kita ada pada tarik tambang, kadang menang yang kiri, kadang juga tarik tambangnya menang yang sebelah kanan. Hingga bulan Oktober tahun 2023, kita telah melakukan beberapa langkah, yaitu jumlah total ASN di seluruh Indonesia mencapai 4,4 juta jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 77,7% ASN bekerja di instansi pemerintah daerah, sementara 22,3% bekerja di instansi pemerintah pusat. Berdasarkan status, 84,9% pegawai berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara 15,1% pegawai adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dari segi usia, sekitar 31,5% Bapak Ketua dari seluruh ASN berada pada kelompok 41 sampai 50 tahun. Diikuti kelompok usia 51 sampai 60 tahun sebesar 30,2%. Selanjutnya, ASN dengan usia 31 sampai 40 tahun mencapai sekitar 27,7%, sementara kelompok usia 21 sampai 30 tahun memiliki persentase paling rendah, yakni 10,1% dari total ASN. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR RI yang terhormat, pemerintah saat ini terus melakukan penyederhanaan struktur organisasi untuk meningkatkan kelincahan gerak pemerintah. Kami ingin sampaikan kepada forum yang terhormat, pada periode Oktober sampai saat ini telah dilakukan penyederhanaan struktur organisasi dengan menghilangkan eselon 3 dan eselon 4 sejumlah 48.168 di 99 KL. Hal tersebut diikuti dengan pengalihan ke jabatan fungsional sebanyak 43.915 di lingkungan kementerian dan lembaga. Selain itu telah dilakukan penyerahan jenis jabatan pelaksana dari 3.414 jabatan telah kita kelompokkan menjadi 3 jenis kelompok jabatan saja, yaitu klerek, operator, dan teknisi, sehingga birokrasi menjadi jauh lebih lincah. Hal ini merupakan langkah penting dalam upaya peningkatan efektivitas dan fleksibilitas organisasi. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa manajemen ASN berjalan dengan baik, telah dilakukan penyederhanaan proses bisnis layanan kepegawaian, yaitu layanan kenaikan pangkat dari 14 tahap sekarang tinggal 2 tahap saja. Layanan pensiun dari 8 tahap sekarang menjadi 3 tahap saja, dan layanan pindah instansi dari 11 tahap menjadi 3 tahap saja. Untuk memastikan birokrasi berkinerja prima, maka dibutuhkan suatu ekosistem yang baik, mulai dari aspek nilai dasar dan budaya kerja, rekrutmen, pelaksanaan dan pengawasan sistem merit, kinerja, hingga kesejahteraan. Ekosistem itulah yang kita perkuat melalui RUU ASN ini. Alhamdulillah, setelah melewati 9 kali masa sidang atau sekitar kurun waktu 3 tahun 5 bulan sejak penyampaian awal RUU tentang perubahan Undang-Undang ASN dari Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat kepada pemerintah pada April 2020, telah dilakukan serangkaian pembahasan rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara. Kehadiran Undang-Undang ASN yang baru ini diharapkan dapat lebih memperkuat apa yang sudah ditata dan diberi fondasi secara baik dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR RI yang kami hormati, kita semua memahami bahwa birokrasi profesional yang berkelas dunia hanya dapat diwujudkan dengan pelaksanaan sistem merit yang tertata, konsisten, berkelanjutan. Di samping itu kita harus memastikan terciptanya gerak birokrasi yang dinamis, fleksibel, dan adaptif dalam merespons semangat perkembangan zaman.
RUU ASN ini hadir sebagai ikhtiar untuk menjawab tantangan dan ekspektasi publik yang kian besar terhadap kualitas pelayanan publik dengan komponen terpentingnya adalah birokrasi, mengingat birokrasi adalah mesin pembangunan. 7 arah agenda reformasi birokrasi. Pada kesempatan yang baik ini di hadapan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR yang terhormat, kami mohon izin untuk menyampaikan 7 agenda transformasi ASN yang diusung dalam RUU ASN ini. Pertama, transformasi rekrutmen dan jabatan ASN. Transformasi ini kita rancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah dan kolaboratif. Salah satu contohnya adalah rekrutmen ASN. Tidak perlu menunggu 1 atau 2 tahun ketika ada yang pensiun, sehingga ke depan rekrutmen akan lebih cepat dan birokrasi akan lebih responsif. Metode dan tahapan rekrutmen seperti seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang juga tidak diatur secara rigid dalam undang-undang. Hal ini untuk memudahkan kita merekrut tenaga profesional yang telah memiliki pengalaman unggul di bidangnya. Selain itu, rekrutmen ASN harus diselenggarakan mengacu pada prioritas nasional, sehingga ketika negara menjadikan kedaulatan pangan, digitalisasi, hilirisasi, dan antisipasi perubahan iklim sebagai prioritas nasional, maka rekrutmen ASN seharusnya diarahkan untuk instansi-instansi yang menjadi leading sektor terkait hal tersebut, serta untuk daerah-daerah yang menjadi sentra akselerator untuk sektor-sektor tersebut. Saat ini rekrutmen ASN hanya didasarkan pada penetapan kebutuhan yang basisnya adalah analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan bisnis proses saat ini. Padahal saat yang sama kita sedang melakukan penyederhanaan proses bisnis melalui digitalisasi. Hal ini menyebabkan tidak adanya korelasi antara jumlah dan jenis jabatan ASN dengan apa yang menjadi prioritas nasional. Dalam hal penataan jabatan ASN, dilakukan penyederhanaan pengelompokan dan klasifikasi jabatan sehingga lebih lincah untuk mengikuti tantangan dan kebutuhan organisasi. Yang kedua, terkait dengan kemudahan mobilitas talenta nasional. Kemudahan ini kita dedikasikan untuk mengatasi kesenjangan talenta yang selama ini yang masih terpusat di kota-kota besar, sehingga banyak daerah-daerah terpencil kesulitan mendapatkan dokter-dokter hebat, guru-guru hebat, dan juga mendapatkan nakes-nakes yang hebat begitu susah. Mobilitas talenta akan berorientasi Indonesia sentris, sehingga dukungan keberadaan ASN, terutama di daerah 3T, akan turut mendukung pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Fleksibilitas mobilitas talenta ini juga memastikan dengan jelas bahwa PNS yang diangkat menjadi pejabat negara, komisioner atau anggota lembaga non-struktural maupun dalam penugasan ke organisasi dunia tidak kehilangan hak kepegawaiannya selama menjalankan tugas tersebut. Pintu untuk ASN mobile keluar instansi pemerintah seperti di TNI dan Polri atau BUMN. Selama ini TNI Polri banyak masuk ke instansi pemerintah, tapi ASN tidak bisa masuk ke TNI Polri. Tapi dengan undang-undang ini ASN bisa masuk ke TNI Polri. Juga sudah mulai dibuka dengan adanya undang-undang ASN ini. Ini sangat didorong oleh untuk mobile sebagai bentuk pengembangan dirinya. Begitu juga terkait dengan mutasi. Selama ini para bupati, wali kota, gubernur, dan para menteri mengeluhkan, dan selama ini persyaratan untuk melakukan mutasi sangatlah rigid, sehingga muncul stigma bahwa sulit untuk memindahkan seorang pegawai ASN. Contohnya untuk memindahkan seorang pejabat pimpinan tinggi membutuhkan waktu paling kurang 2 tahun. Ketiga, soal percepatan pengembangan kompetensi ASN. Pola pengembangan kompetensi ASN tidak lagi klasikal seperti penataran, tetapi mengutamakan experiential learning seperti magang, on the job training yang semuanya menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kompetensi ASN menuju birokrasi berkelas dunia. Pengembangan kompetensi tidak lagi dimaknai sebagai hak, melainkan suatu kewajiban bagi pegawai ASN. Untuk itu instansi pemerintah wajib memberikan kemudahan akses belajar bagi pegawai ASN. Selama ini kesempatan untuk memperoleh akses pengembangan kompetensi tidaklah merata. Pelaksanaan pengembangan kompetensi juga belum dikaitkan dengan kebutuhan ASN itu sendiri. Terkadang ASN memilih untuk mengikuti diklat apapun hanya untuk menggugurkan syarat
minimal 20 jam pelajaran secara klasikal. Keempat, penataan tenaga non-ASN dengan perluasan mekanisme dan skema kerja untuk memastikan 4 prinsip. Pertama, terkait dengan tenaga honorer, tidak ada pemberhentian massal terhadap tenaga non-ASN. Kedua, tidak ada pengurangan pendapatan dari yang diterima tenaga non-ASN saat ini. Ketiga, tidak menimbulkan tambahan beban fiskal yang signifikan. Dan keempat, tetap memenuhi mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan skema nanti yang ditentukan sesuai kesepakatan anggota DPR adalah dengan skema penuh waktu dan paruh waktu. Kelima, terkait dengan reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN. Saat ini sebanyak 99% kinerja individu dinyatakan baik dan sangat baik. Karena pimpinan tanda tangan hanya 2 pilihannya. Pegawai di bawahnya baik atau sangat baik. Padahal ini menjadi tantangan bersama untuk menyelaraskan kinerja individu yang sudah baik dengan kinerja organisasi atau instansi. Hal ini yang belum selaras mengingat kita masih mendapati keluhan-keluhan pelayanan publik. Di dalam RUU ASN, kita ingin mendorong agar kinerja individu selaras dengan kinerja organisasi sehingga pelayanan publik semakin baik. Dalam undang-undang ini, kesejahteraan ASN sangat dikaitkan dengan kinerja ASN yang bersangkutan. Selama ini ASN yang berkinerja mendapatkan tunjangan kinerja sama dengan ASN yang hadir di kantor untuk memenuhi presentasi kehadiran. Hal ini menyebabkan tidak adanya motivasi ASN untuk meningkatkan kinerja. Sebaliknya untuk ASN yang tidak berkinerja, undang-undang ini memberikan penekanan bahwa ASN yang tidak bekerja dapat diberhentikan. Selama ini kita sangat sulit sekali untuk memberhentikan ASN yang sudah secara nyata terbukti tidak berkinerja. Adapun terkait dengan kesejahteraan, manajemen kesejahteraan PNS dan P3K akan digabung, termasuk P3K mendapatkan hak pensiun dengan skema defined contribution. Selain itu dalam skema penghargaan akan dikaitkan dengan kinerja ASN. Keenam, digitalisasi manajemen ASN akan terus diperkuat dan diintegrasikan untuk memastikan struktur, budaya dan kompetensi digital para ASN agar senantiasa berkembang secara baik dan optimal. Oleh karena itu, kompetensi digital menjadi salah satu kompetensi wajib dan penting untuk dimiliki seluruh ASN. Selain itu, transformasi digital merupakan salah satu bentuk penguatan pengawasan sistem merit yang menjadi fokus dan perhatian pemerintah. Digitalisasi akan menjadi jawaban terhadap permasalahan pelanggaran sistem merit yang selama ini masih sulit untuk dihindari. Contoh, digitalisasi akan membatasi kesewenang-wenangan pejabat pembina kepegawaian dalam melakukan pengisian jabatan karena sistem tidak akan dapat memproses calon yang tidak sesuai dengan kriteria. Selama ini masing-masing instansi pemerintah membuat sistem informasi sendiri dan tidak terkoneksi secara nasional. Melalui undang-undang ini diharapkan instansi pemerintah tidak perlu melakukan investasi secara masing-masing untuk membangun suatu sistem informasi manajemen ASN karena dimandatkan melalui undang-undang untuk diwujudkan platform digital yang terintegrasi. Selain biaya tinggi, pembangunan sistem informasi di masing-masing instansi pemerintah menyebabkan akurasi data menjadi jauh lebih rendah. Ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan aplikasi pemerintah yang kini dibangun melalui sistem pemerintah berbasis elektronik dan sekarang lebih dari 27 aplikasi yang menyebabkan rakyat susah mengakses pelayanan dengan baik. Ketujuh atau yang terakhir, penguatan budaya kerja dan citra institusi. Pada undang-undang ini, nilai dasar akan disimplifikasi agar mudah dipahami dan berlaku sama di setiap instansi pemerintah. Nilai-nilai dasar tersebut terangkum dalam berakhlak atau berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Setiap instansi pemerintah memiliki core values yang berbeda-beda dan pejabat pembina kepegawaian bisa menggantinya setiap saat sehingga tidak ada kesatuan nilai dasar ASN selama ini. Padahal sesuai dengan perannya, ASN ini adalah perekat dan pemersatu bangsa. Hal ini membuat budaya organisasi tidak menjadi akar yang kuat dalam jangka panjang dan juga berdampak kepada inefisiensi biaya penyusunan nilai dasar dan biaya sosialisasi. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR yang kami hormati,
Tetapi tentu saja RUU ASN ini tidak bisa berdiri sendiri. RUU adalah landasan utama dan katalis yang mengakselerasi percepatan transformasi ASN. Dukungan digitalisasi melalui platform digital, penguatan dan pengawasan sistem merit, komitmen serta kerjasama para pemimpin pada seluruh tingkatan di instansi pemerintah, serta pegawai ASN yang memiliki growth mindset adalah potongan puzzle penting yang juga kami siapkan. Semangat RUU ASN mendukung percepatan transformasi ASN menuju birokrasi profesional dan berkelas dunia dengan dilandaskan pada pelaksanaan serta pengawasan sistem merit yang konsisten dan berkelanjutan. Bersama-sama dengan DPR yang terhormat, pemerintah akan memastikan sistem merit berjalan diawasi secara optimal. Fungsi-fungsi pengawasan sistem merit harus tetap dapat berjalan maksimal melalui instrumen yang ada untuk memastikan penataan karir ASN dapat berlangsung profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi kinerja kepada masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan mengoptimalkan fungsi kantor regional, lembaga pelaksana kebijakan manajemen ASN, sehingga kontrol pelaksanaan sistem merit di seluruh daerah di tanah air dapat berjalan optimal. Kemudian pemerintah dengan pengawasan DPR juga akan memperkuat manajemen talenta di setiap instansi pemerintah dan mengelolanya di dalam platform digital untuk memastikan proses yang berjalan agar lebih transparan dan akuntabel. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR yang kami hormati, demikianlah pendapat akhir terhadap rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara dari pemerintah. Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi 2 DPR RI yang telah berperan aktif dalam rangkaian pembahasan rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara ini. Tepuk tangan saya kira buat teman-teman anggota Komisi 2 yang telah bekerja keras. Kami sampaikan juga terima kasih kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat yang hadir pada kesempatan ini. Semoga upaya kita untuk mewujudkan ASN yang profesional dan berkelas dunia dapat memberikan dampak pada terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik dan masyarakat yang semakin sejahtera. Kiranya ikhtiar kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balonku ada 4, ku pegang erat-erat. Terima kasih DPR yang terhormat, legislasi hebat untuk kepentingan rakyat. Tahu bulat digoreng dadakan, nikmat rasanya hanya 500-an. Kepada Bapak Ibu semua terima kasih kami ucapkan. RUU ASN kini telah resmi disahkan. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang, Santi 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 Namo Buddhaya, salam kebajikan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden dengan rigid. Selanjutnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang aparatur sipil negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Pimpinan, interupsi ada waktunya nanti ya. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, serta Menteri Hukum dan HAM atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan RUU tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar. Sebelum masuk ke acara yang kelima, kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta jajaran Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Hukum dan HAM,
Kami persilakan untuk meninggalkan ruang sidang dan kepada para anggota Dewan diminta agar tetap di tempat masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya, dan dengan ini rapat kami skors. Ya, tahu.